Selamat sore semuanya. Harapan Yeskiel dan Adrian. Saya ingin mendengar pertanyaan yang pertama dari Harapan dulu ya. Ya. Silakan. Apa pertanyaanmu? Pada video bapak yang pertama, gereja. Karena pada gereja Katolik dan gereja Kristen satu yang utuh. Ya. Tapi di situ ada namanya khususnya di gereja timur. Gereja Timur Ortodoks ya. Ya, terpengaruh ajaran Islam. Islam menguasai Timur. Saya mau tanyakan itu, tentang bangsa kepribadian Syria dan Palestina itu kan tidak saya pada ajarannya. Ya. Tapi kenapa ketika untuk ajaran itu, apa yang meletak belakangnya? Asumsi atau karena sebelumnya mereka mengikuti ajaran tersebut. Apa yang melatar belakangi apa? Mereka pindah ke Islam gitu. Apa yang melatar belakangi mereka masuk Islam gitu? Oh ya, saya jawab ya. Sudah, satu pertanyaan. Satu toh? Ya, alasannya mereka masuk Islam. Suara saya jelas? Jelas suara saya? Ya, alasan mereka masuk Islam itu karena orang-orang Islam pada waktu itu melakukan yang namanya jihad. Jadi dengan cara paksa, mereka itu masuk menguasai daerah timur karena gereja timur itu mirip dengan tata caranya Islam. Jadi Tuhan yang esa, monoteisme, Tuhan yang satu pribadi yang esa. Jadi Islam itu Tuhannya atau cara ibadahnya hampir sama dengan gereja timur, punya corak yang sama. Jadi Islam menggunakan jihad dengan cara jihad untuk mempengaruhi orang-orang Kristen di gereja timur dengan cara paksaan, memaksa bahkan membunuh. Kalau tidak pindah, mereka akan bunuh dengan ancaman, dengan cara ancaman, desakan, intimidasi. Jadi seperti itu membuat gereja timur terdesak. Mereka takut, minta bantuan ke gereja barat, tapi gereja barat tidak memberi pertolongan. Justru gereja barat mengatakan kalau kamu saya tolong, kamu harus tunduk kepada perintah Roma. Tapi mereka nggak mau. Mereka tetap pada ajarannya, jadi mereka akhirnya terpengaruh. Gimana? Tapi suatu kali ketika bangsa-bangsa ini saya ajaran agama. Nah, kan ketika ini dia apa mereka cuma kerjanya
gereja mengikuti ajaran agama Islam. Apa yang membuat mereka berkali percaya tentang ajaran Kristen? Selamat penjelasan. Ya, oke. Ya, saya jawab ya. Saya akan jawab pertanyaannya. Jadi, saya sudah jelaskan tadi. Halo, tes. Ya, jadi Islam itu punya pengaruh yang kuat. Secara politik mereka hebat. Mereka sudah belajar bagaimana Muhammad itu tokoh politik. Dia sangat cerdas, memanfaatkan situasi di mana gereja timur pada waktu itu adalah langkah atau ladang yang tepat untuk mereka jangkau dengan cara kekerasan, dengan cara jihad, sehingga orang-orang gereja timur cepat takluk kepada muslim karena desakan, karena tekanan, karena penganiayaan. Sehingga banyak dari mereka yang meninggalkan imannya dan akhirnya menjadi orang muslim. Karena muslim itu monoteis, hampir mirip gereja timur, tata ibadahnya hampir sama karena Yahudi, kiblatnya Yahudi, Islam juga dari Yahudi, sehingga ajarannya hampir mirip. Hanya bedanya kalau Muhammad itu pengikut Muhammad, tapi kalau Nasrani atau Nasara atau Ortodoks itu pengikut Yesus, atau dikenal oleh Islam Isa Al-Masih. Jadi itu yang membuat mereka terdesak dan akhirnya berpindah imannya. Karena tekanan, karena penganiayaan, karena intimidasi, karena pengaruh politik Islam yang kuat pada zaman itu. Jelas? Pada saat itu gereja mau tanya Gimana? Sistem kerahiban, rahib itu seperti sekolah teologi. Jadi dulu itu istilah rahib itu kayak suatu tempat mereka bertapa, ya seperti kayak kita sekolah teologi ya, tapi teologinya para bidarawati, para rohaniawan Katolik. Jadi waktu itu mereka di tempat yang asing, jauh dari keramaian. Yang dilakukan adalah bertapa. Mereka bertapa, mereka berpuasa, dan mereka tidak menikah. Jadi sistem kerahiban seperti itu. Jelas? Gimana? Jadi sistem kerahiban, sistem kerahiban itu tempat yang terpencil. Mereka berpuasa, mereka tidak menikah. Bahkan mereka menyendiri dan mereka memfokuskan diri kepada hal-hal yang rohani. Itu rahib. Rahib pada zaman dulu, orang Katolik. Hmm. Ya. Apakah dampak Apa dampak agama dengan negara menjadi satu? Agama dengan negara menjadi satu gitu. Dampaknya apa? Maksudnya apa dampak negara dan agama menjadi satu seperti itu? Positifnya apa, negatifnya apa gitu ya? Ya, kalau agama dengan negara itu menjadi satu, maka dampak positifnya adalah negara akan dibiayai, fasilitas dijamin, dapat keuangan, makmur, pendeta uskup atau presbiter atau penatuanya dicukupi, makmur, dan mereka selalu sejahtera. Itu dampak positif. Gereja selalu didanai, dananya kuat.
Itu dampak positif kalau gereja dengan negara bersatu. Dan negara itu akan aman, gereja itu akan dilindungi. Tapi negatifnya, segala urusan keagamaan, kerohanian dari Katolik akan dikontrol oleh negara. Dan negara yang berhak untuk mengendalikan gereja. Jadi sehingga gereja tidak berani mengutarakan kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan itu tidak bisa serta-merta membawa pemimpin negara itu bertobat atau hidup dalam kebenaran. Itu dampak negatif kalau negara dan gereja bersatu. Kita lihat banyak beberapa tempat di mana negara-negara Timur Tengah yang agama dengan negara jadi satu. Termasuk Indonesia ini mau disyariahkan, mau dijadikan agama negara. Itu tidak, kita lihat aja Roma, Vatikan, beberapa tempat-tempat agama dengan negara bersatu itu tidak ada kedamaian. Yang ada terjadi perpecahan, yang ada terjadi banyak huru-hara, banyak kerusuhan, banyak teroris di mana-mana. Ya, itu yang terjadi kita lihat di negara-negara Timur Tengah. Ya, seperti itu. Jelas? Udah jelas? Oh ya, silakan. Ya. Suara mah agak kuat. Kurang dengar. Kuat. Perbedaan antara Kristen. Sempat saya baca ada yang mengatakan bahwa Islam yang perbedaan. Tadi kan dibahas tentang awal gereja itu dikenal dengan gereja rasmi atau gereja mula-mula. Ya. Terus dan mempunyai kebutuhan yaitu satu pengajaran, satu tata cara ibadah, dan satu baptisan yaitu baptisan selam ya. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini kan di zaman kita sekarang Ya. banyak yang baptis dengan cara-cara misalnya baptis percik, baptis baptisan pakai bendera. Ya. Terus kenapa kita lebih memilih baptisan selam? Alasannya apa? Maksudnya Pentakosta. Ajarnya Pentakosta karismatik kenapa memilih selam? Alasannya apa ya? Ya, dulu itu baptisan awal itu memang selam. Karena dari kata baptizo. Baptizo itu artinya menyelamkan, membenamkan, membasahi seluruhnya. Itu kita mati bersama dengan Kristus, dikuburkan. Kita dikuburkan, dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Suara saya jelas? Jelas yang saya sampaikan? Enggak kedengaran, Pak. Bentar. Jadi zaman dulu itu, baptisan yang mendulu itu adalah baptisan selam. Zaman rasul-rasul. Waktu itu terjadi pergeseran di zamannya Roma Katolik. Mereka menggunakan baptisan percik karena situasional. Yaitu di padang gurun karena orang sakit, untuk orang yang sakit. Termasuk Martin Luther juga menggunakan baptisan karena kondisi situasional. Itu dijadikan doktrin oleh gereja-gereja Protestan. Nah, gereja Pentakosta muncul setelah adanya gereja yang namanya Anglikan. Dari Anglikan muncul Metodis, yang gerakan kesalahan. Dari Metodis lah yang menyelapkan baptisan selam. Namun sebelumnya juga ada namanya Anabaptis. Itu juga baptisan selam, baptisan anak kecil, dan baptisan selam dilakukan di Anabaptis. Lalu ada gereja Pentakosta juga melakukan baptisan selam karena ingin kembali ke ajaran gereja mula-mula. Ajaran para rasul yang menerapkan baptisan selam sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu alasannya. Jadi bukan karena doktrin gereja, bukan karena organisasi, tapi lebih kepada firman Tuhan. Kita mau kembali kepada firman sehingga dilakukanlah selam, karena itu mati bersama Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Yang lama sudah mati, dikuburkan, dan ada kehidupan baru di dalam Kristus. Itu alasannya Pentakosta menggunakan baptisan selam. Ya, jelas? Ada lagi pertanyaan? Sudah? Oh ya, kita lanjut sekarang ke
Ardian, silakan bertanya Ardian. Awal itu kita wilayahnya di Eropa Barat karena diserang oleh suku yang namanya bangsa Jerman. Ya, Itu dari Swedia Selatan. ya, Kemudian Jerman itu diserang dan kemudian ada beberapa suku yang menjadi identitas. Karena di sini dalam kuliah dalam dinas Hah? sosial dan teman kegiatan yang Eropa itu, maka hal tersebut menentukan kepresidenan Jerman. Ya, Yang tahun juga kepresidenan nasional. ya, Oke, kepresidenan nasional dan kemudian pada pada akhirnya karena kepresidenan politikus Jerman tersebut sehingga Kristen pada waktu itu menjadi lemah ya, dan kembali mengadu atau kembali berpegang pada paus. ya, kepada Paus ya. Itu sih Pak jadi pertanyaan saya. Pertanyaannya apa? Ya, kamu tanyakan apa? Pertanyaannya apakah Oh ya, saya akan jawab. Jadi pada zaman itu Kristen itu memang dangkal dalam arti itu pemahaman iman Kristen bukan kepada salib Kristus, bukan kepada doktrinal tentang kristologi yang benar bahwa Yesus mati dan bangkit, tapi lebih kepada kesembuhan ilahi. Mereka juga sudah mengakui kesembuhan ilahi, lebih kepada sesuatu yang material, berkat, dan lebih kepada yang namanya ekonomi, kemakmuran. Sudah ada pada zaman dulu. Bukan zaman sekarang aja teologi kemakmuran ada, tapi di zaman Katolik dulu sudah ada. Sehingga iman yang dangkal itu membuat mereka meminta perlindungan dari Paus supaya mereka mendapat yang namanya kenyamanan. Jadi tujuan mereka beragama, tujuan mereka ikut Tuhan Yesus adalah lebih kepada zona nyaman aja, supaya mereka tidak menderita di dunia, mereka mendapat perlindungan dan mereka secara politik mereka itu diorangkan, dihargai. Bukan lebih kepada pengenalan kepada Yesus, bukan kepada pengenalan akan Tuhan untuk memegang doktrin yang benar, tapi lebih kepada kenyamanan. Ya, karena faktor kedangkalan iman itu. Sehingga mereka bisa terpengaruh dengan, apalagi waktu itu sistem kepausan sudah terkontaminasi atau dipengaruhi dengan adat istiadat Roma. Adat istiadat tentang penyembahan berhala, tentang hal-hal berbau Romawi pada zaman itu. Seperti itu. Jelas? Jelas. Saya kembali kepada Harapan. Halo Harapan? Harapan? Kamu pakai headset ya? Kamu pakai headset mungkin lebih jelas. Pakai headset, punya headset enggak? Kamu punya headset? Iya. Penjelasan Bapak pada video itu ada penjelasan tentang atau gereja. Nah, di sana kan gereja dibagi gereja Protestan. Ya. Gereja Protestan. Gereja Protestan. Yang sekarang aku seperti GKI
Ya, Misalnya itu panggilan hormon atau ya. ternyata sesuai dengan yang hormon dan saksio Hmm. ajaran itu yang Jadi pertanyaanmu seperti apa gereja Yehova Mormon itu kok termasuk dalam bagian Protestan? Alasannya apa gitu? Kenapa Mormon dan Saksi Yehova itu kok bisa masuk di golongan Protestan? Kenapa alasannya ya? Kamu bisa lihat di video ketiga. Video Bapak yang ketiga itu sudah ada jawabannya di video ketiga. Jadi dari gereja Protestan itu yang namanya Anglikan. Jadi gerejanya Luther, ada Luther, Zwingli, Calvinis. Nah, dari ada Anglikan itu akan lahir yang namanya gereja kongregasional, dan dari situlah muncul ajarannya Saksi Yehova dan Mormon. Dari ajarannya Anglikan, dan itu bagian dari Protestan. Jadi Mormon itu bidat, Yehova juga adalah bidat atau sekte atau bidat yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ajaran mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus hanya manusia sempurna, manusia biasa yang diberikan hikmat, moralnya baik. Tapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ajarannya Saksi Yehova. Jadi jangan heran Protestan itu pecah-pecah sampai sekarang itu ada 40.000. Ada 40.000 aliran Protestan, khususnya termasuk Pentakosta karismatik. Jelas? apa namanya mendengar pendapat-pendapat dari orang yang katanya bahwa kenapa sih orang-orang Kristen saat ini masih aja ada yang percaya dengan Yehova dan semua, karena itu salah satu ajaran yang ajaran iman Kristen yang sebenarnya. Jadi saya cuma pengen diluruskan lagi sebenarnya apakah ajaran tentang aliran Saksi Yehova dan Mormon ini satu tidak untuk diikuti ajarannya atau tidak, Pak? Oh, tidak. Itu jangan diikutin karena itu penyimpangan dari kekristenan. Jadi penyimpangan yang dikenal dengan bidat. Jadi itu ajarannya Anastasius, ya Anastasius, sehingga itu membuat mereka itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan Alkitab itu bagi mereka bukan satu-satunya firman Allah. Jadi mereka punya Alkitab sendiri, punya kitab suci sendiri. Kalau Mormon punya kitabnya namanya kitab Joseph Smith, nabinya Joseph Smith. Yehova juga punya kitab sendiri. Itu jangan diikutin, ajarkan kepada jemaat untuk jangan mengikuti ajaran mereka. Karena itu penyimpangan, itu bidat, itu tidak sesuai dengan kaidah iman Kristen. Makanya saya tanya begitu tadi Pak, karena ya hari-hari ini ya sudah mulai banyak aliran-aliran Saksi Yehova dan seperti Mormon ini yang sudah mulai diikuti oleh sebagian bahkan seluruh hampir ya udah untuk dipercaya oleh orang-orang Kristen. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ini sangat mirip dengan ajaran Kristen, tapi ya tidak patut untuk diikuti. Ya. Makanya kalian ketika belajar sejarah gereja, dari sejarah gereja ini kita akan mengerti kenapa munculnya bidat, kenapa munculnya liberal, kenapa munculnya ajaran-ajaran aliran yang menyimpang. Karena bidat itu dari gereja timur, ada juga dari Protestan, ada dari gereja timur, itu muncul bidat. Tapi kalau ajaran liberal, ateis, filsafat itu dari gereja barat. Muncul orang-orang yang rasional, menganggap dirinya Tuhan. Tuhan itu pikirannya, dirinya Tuhan, itu ajaran humanisme, ajaran liberalisme. Nanti kita akan belajar nanti ke depan munculnya humanisme, munculnya liberalisme dari gerakan gnostik. Ya dulu ada namanya gnostik, itu melahirkan bidat. Dari gereja timur namanya ajaran gnostik. Kalau di dalam gereja barat itu namanya skolastik. Zaman skolastik itu abad pencerahan. Nanti setelah abad pertengahan kita akan belajar tentang skolastik atau zaman pencerahan itu seperti apa.
Di situ muncul yang namanya liberalisme, lebih kepada rasio, menggunakan akal. Oke, udah jelas? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih ya. Ya. Tuhan berkati.